Budi Ari bantah pernyataan Budi Ari. Budi Ari klarifikasi pernyataan Budi Ari. Jelas projo itu pro Jokowi. Kalau projo nggak pro Jokowi bukan projo berarti. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Jadi kaum projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya. Udah jelas projo itu pro Jokowi. Kalau projo nggak pro Jokowi bukan projo berarti. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Oke, teman-teman. Kenapa gue memutar video ini? Gue mau kasih pesan kepada kita semua ya, bahwa manusia itu bisa berubah. Hari ini ngomongnya A, 5 tahun lagi bisa ngomongnya B, bisa ngomong C, bisa ngomong D. Sudah terbukti ya, Sri Mulyani berubah, si Jokowi berubah, bahkan Prabowo pun suatu hari akan berubah, dan memang sudah berubah. Si Purbaya juga sama teman-teman ya. Purbaya pun suatu hari bisa berubah kalau kita tidak jagain dia, kalau kita tidak betul-betul mengawasi dia, kalau kita tidak betul-betul mengkritik dia kalau dia salah gitu ya. Kalau orang didewa-dewain, akhirnya seperti Jokowi ya, dia malah justru akan menggunakan kekuasaan dia untuk membolak-balikan hukum, membolak-balikan keadaan, akhirnya negaranya jadi rusak ya. Ingat teman-teman ya, kekuasaan itu sangat-sangat enak, sangat-sangat indah, manis, dan menggiurkan bagi sebagian besar orang ya. Jadi berhati-hati teman-teman ya, manusia bisa berubah, bahkan seorang Purbaya bukanlah dewa, dia bisa berubah. Kita lihat video berikutnya. Inilah bukti teman-teman ya, bahwa Purbaya bisa berubah. IKN diprediksi jadi kota hantu. Purbaya bilang jangan dengar prediksi orang luar, sering salah. Saya sih nggak akan jadi Jadi kalau menjadi bagus, saya akan banyak jadi anak itu. Jadi jangan dengar prediksi orang luar, sering salah kok. Anda nggak pernah jelas yang kita sendiri adalah perusahaan semua saya yang bakal di sana. Tuh, teman-teman ya. Mungkin suaranya kurang jelas, tapi intinya sih kelihatannya dia tidak anti terhadap IKN, teman-teman ya. Bagaimana bisa seorang menteri yang mendukung rakyat bisa tidak anti IKN ya? Kita semua anti IKN, teman-teman ya. Gue rasa semua orang yang waras tuh anti IKN. Kita semua tidak setuju dengan IKN yang makan uang anggaran begitu banyak, yang akhirnya sampai sekarang jadi terbengkalai gitu. Nah, tapi bahkan seperti itu pun orang masih setuju nih. Orang masih setuju dengan Pak Pur nih. Orang nggak mengkritik IKN tuh pakai APBN segitu gede ya. Nggak dikritik nih sama orang-orang. Nah, tuh kan. Tuh, bahkan orang mendukung teman-teman ya. Orang mendukung ya. Pak Prabowo dukung Pak Purbaya. Padahal seharusnya IKN itu tidak didukung teman-teman ya. Orang yang peduli sama rakyat tuh harusnya IKN tidak didukung. Karena IKN itu adalah salah satu proyek sampah yang akan jadi mangkrak dan akan menjadi calon untuk masuk ke KPK ya. Mengenai WUS juga sama. Mengenai WUS juga terjadi perubahan dari persepsinya si Purbaya ya. Awalnya dia tidak mau pakai APBN. Begitu sekarang diperintah oleh Prabowo, nah udah mulai melunak teman-teman ya. Jangan sampai minggu depan Purbaya bilang nggak apa-apa pakai APBN ya. Karena kalau begitu ceritanya, Anda semua tahu teman-teman ya. Sama, manusia itu sama, apalagi politikus teman-teman ya. Politikus itu hampir tidak ada yang betul-betul peduli sama rakyat teman-temannya. Dan kita bisa lihat dari kasusnya Purbaya itu sendiri. Lanjut, Purbaya mengatakan pertumbuhan 8% itu bukan angka yang kecil, tapi kalau kita bekerja dengan memastikan bekerja sama, memastikan anggaran terserap dengan baik, iklim investasi lebih baik, 8% itu bukan angka di langit. Oke, pertumbuhan 8% bisa tercapai apabila semua pihak bekerja sama memastikan anggaran pemerintah terserap dengan baik dan terciptanya iklim investasi yang lebih baik kan. Kan dia bilang apabila, teman-teman apabila ya, berarti kan ada syarat dan ketentuan ya. Syarat ketentuan seperti ini kan. Nah, gini Pak Purbaya ya, kalau syarat ini terpenuhi, nggak usah Bapak yang ngomong ya, dimanapun di dunia ini, kalau syarat ini terpenuhi, 8% lewat gitu ya. Selama ini nggak bisa lewat, ya gara-gara syarat ini tidak terpenuhi, gitu kan. Pertanyaan gua, bagaimana Pak Purbaya bisa mengajak semua orang untuk bersama-sama membereskan negara ini kalau semua menteri lu musuhin? Kalau semua orang-orang lu musuhin, lu sidak kemana-mana, kemudian pengusaha-pengusaha juga lu bikin repot tuh kemarin dari masalah impor dan sebagainya. Jadi Purbaya ini
teorinya bagus, tetapi prakteknya belum ya. Belum. Purbaya ini belum kelihatan mau menggandeng semua orang untuk bekerja sama. Gitu loh. Semua orang dimusuh-musuhin, dijelek-jelekin sama dia. Tetapi kan ketika lu menjelek-jelekin orang, sedangkan lu ingin semua pihak itu bekerja sama, yang mesti lu lakukan adalah membuang, menebas orang-orang yang lu nggak suka. Kan begitu? Ya, ini terjadi di Singapura, ini terjadi di Cina, di Rusia, dimanapun negara yang pengen maju, kalau konsep majunya adalah dengan bekerja sama semua pihak, maka semua yang anti-anti mesti dibuang, mesti ditendang gitu kan. Nah, Purbaya tidak melakukan itu, gitu loh. Lu tidak menendang orang-orang yang tidak sevisi atau tidak sependapat dengan lu, tetapi lu mengatakan bahwa kalau mau maju harus bareng-bareng. Ya nggak nyambung, nggak bisa, gitu Pak Purbaya. Ya. Pemikirannya sih mantap, tapi prakteknya nggak ada. Di protes pedagang thrifting, Purbaya bilang untung sesaat industri mati. Nah, lagi-lagi gue mengkritik ya. Industrinya sudah mati, Pak. Ya, dengan Bapak menghentikan pedagang thrifting, itu tidak akan menghidupkan industri yang sudah mati. Gitu ya. Nggak bisa. Yang terjadi adalah orang pada stres sekarang gara-gara barang dagangnya tidak ada, dia nggak bisa jualan, tapi dia butuh makan untuk anak istri dia. Itu yang sekarang sedang terjadi. Bukannya tiba-tiba industri yang sudah mati menjadi bertumbuh maju. Enggak Pak. Enggak. Gitu ya. Jadi Pak Purbaya melakukan sebuah tindakan yang terkesan atau terlihat keren, tetapi tidak mikir jangka panjang. Nggak mikir bahkan jangka menengah, jangka pendek nggak dipikirin gitu loh. Dia cuma mikir, pokoknya nggak mau tegakkan hukum, mau gue matiin itu importir ilegal gitu. Dia nggak mikir ke depannya bagaimana. Oke, hari ini hari Senin tanggal 3 November gua melaporkan Pak Purbaya ya, lapor Pak Purbaya. Siapa terlapornya? Hadi Susilo, Kepala KPP Cengkareng, kemudian pemeriksa KPP Cengkareng ya, Pak Fauji Oon Taruna Desikso. Apa isi pengaduannya? Mereka ini melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan melanggar kewajiban pemeriksa pajak, yaitu dengan tidak memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir pada pertemuan tersebut. Oke, dan kita nantikan ya, apakah ini akan dibalas atau diproses oleh Pak Purbaya ya, karena ini sangat-sangat signifikan, sangat-sangat krusial ya, bagaimana bisa seorang pemeriksa pajak melakukan pembahasan akhir tapi tidak menerima kehadiran dari wajib pajak. Nah, tiba-tiba gue di WA nih sama ini nih teman-teman ya, ini adalah nomor untuk follow up-nya si Purbaya nih. Kan gue tanya dulu nih, kenapa saya belum di follow up gitu kan. Nah, tiba-tiba ada WA hari ini, tindak lanjut lapor Pak Purbaya, bla 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 bla. Gue bilang menerima, bersedia. Udah gitu doang. Nggak ada chattingannya lagi, nggak ada balasannya lagi, nggak ada apa-apa lagi. Udah gitu doang. Jadi, aduh, gue mau ngomong ini program abal-abal, nanti gue dimarah-marahin sama netizen ya. Oke, kita launching website bacotpurbaya.com teman-teman ya, bersama IWPI. Silakan teman-teman gunakan website ini bacotpurbaya.com untuk membuat laporan-laporan kepada Pak Purbaya. Melalui platform ini nanti kita akan bantu membacakan kepada publik ya apa isi dari pengaduan Anda, bahkan kita bantu kasih solusinya kalau memang kita punya ahli hukum yang bisa bantu. Oke teman-teman ya, silakan masuk ke bacotpurbaya.com. Oke, ini apa nih? Apalagi nih? Metro TV dari Hotman Paris. Bapak, apakah Pak Purbaya ini punya nyali nih sekarang nih? Berani jalan sendirian? Menurut saya gini Bang, ini kan menteri baru, kita kan tahu ya. Namanya menteri baru ini kan biasalah dia mau menunjukin sesuatu kepada bosnya gitu kan. Mau pamer doang atau gimana? Ya nggak tahu, kita tunggu Bang. Saya termasuk orang yang nunggu gebrakannya dia. Nunggu buktinya gitu ya? Iya, kalau ngomong-ngomong doang cuma aja kayak gitu. Ya sama Pak Menteri Keuangan, kamu ngomong-ngomong doang nggak? Masih nunggu ya? Ya kami nunggu Bang, ini yang udah saya tunggu udah lama ini. Kalau misalnya memang benar Purbaya akan melakukan ini, Pak Purbaya akan melakukan ini breakthrough. Apa sih? Nggak jelas nih anggota DPR nih, nggak jelas. Purbaya baru tahu jabatan Menkeu berkuasa. Kalau Danantara macam-macam bisa kita sikat. Nah, ini nih. Katanya mau maju bareng-bareng, mau semua pihak bekerja sama. Tadi dibilang tadi nih. Tadi mana dia ngomong? Nih. Dia bilangnya semua pihak bekerja sama memastikan anggaran pemerintah bla bla bla. Semua pihak bekerja sama. Tapi dikit-dikit lu serang si A, dikit-dikit lu serang si B. Sekarang Danantara mau lu serang lagi. Mau lu sikat. Gimana Pak Purbaya? Mana bisa lu
Mana bisa lu mau maju bareng-bareng, tetapi orang yang mau maju ini satu persatu lu sikat gitu loh. Satu persatu lu jelek-jelekin, lu omel-omelin, nggak bisa dong. Lu hanya bisa maju kalau semua gerbong lu itu adalah isinya adalah orang-orang yang satu visi sama lu, satu pendapat sama lu gitu loh. Nah, jadi apakah sudah saatnya kita jadi negara otoriter? Seperti Singapura, seperti Rusia, Cina? Gua nggak tahu juga teman-teman ya, silakan komentar sendiri dah. Menteri Keuangan Pak Purbaya mengaku baru tahu jabatan yang dia duduki saat ini lumayan berkuasa. Purbaya tertawa karena dengan kekuasaan Menkeu yang begitu besar, dirinya bisa menyikat Danantara, terutama ketika mereka tak bayar pajak. Apain ngomong seperti ini ya Pak Purbaya ya? Tapi kan saya anggota Dewan Pengawas Danantara, di situ kita bisa beri masukan yang kencang sekali. Dan Danantara juga harus bayar pajak kan, kalau macam-macam kita sikat juga Danantaranya, kalau mereka melindungi praktik-praktik yang jelek. Jadi ini Menteri Keuangan lumayan berkuasa rupanya. Saya baru tahu juga, senang-senang juga sih. Apa? Buat apa sih ngomong beginian Pak Purbaya ya? Ini orang NPD, ini narsistik ya. Ya kita semua NPD sih, tetapi Pak Purbaya ini terlalu overdosis NPD-nya ya. Terlalu narsistik gitu loh. Buat apa? Kalimat itu tuh buat apa diucapkan? Buat apa sih? Apa iya lu mau sikat Danantara ditempeleng sama Prabowo lu? Ada keponakannya di situ, ada orang Gerindra di situ, bosnya dan Danantara juga temannya Prabowo. Gimana lu mau sikat mereka? Itu yang saya paksa sebetulnya, perbankan menyalahkan bla 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 bla. Udahlah teman-teman ya, gue juga malas baca berita ini ya. Jadi ngapain sih Purbaya menciptakan apa yang gue bilang ya? Kontroversi yang tidak penting dan nggak perlu dalam rangka untuk memajukan negara kita. Oke, Purbaya bilang nih, mau memajukan ekonomi. Oke, untuk memajukan ekonomi, lu mau semua pihak bekerja sama. Tetapi tiba-tiba lu serang si A, serang si B, serang Danantara. Sekarang gini aja, dan Danantara salah atau nggak salah? Gitu Pak, kalau salah siapa yang salah, lu pecat besok pagi. Begitu yang namanya kerja Pak. Lihat tuh Donald Trump. Sebodoh-bodoh Donald, misalnya segila-gilanya Donald Trump, tetapi Donald Trump itu melaksanakan apa yang dia ucapkan. Ya Pak ya, kalau dia nggak senang sama si Mr. A, dia buang Mr. A. Dia nggak senang sama Elon Musk, walaupun orang itu berjasa sama dia tendang itu Elon Musk. Begitu Pak Purbaya. Ya, kalau Anda nggak senang sama orang, ya lu tendang. Jangan lu omel-omelin, jangan lu jelek-jelekin di media sosial. Lu tendang Pak, lu pecat Pak. Setelah lu pecat, lu masukin orang yang lu percaya. Orang yang lu percaya ini langsung ngegas. Gitu loh Pak. Jadi nggak bisa Pak Purbaya doang. Semua orang harus ngegas bareng-bareng. Nah, orang yang nggak mau ngegas gimana? Ya lu tempeleng, lu buang. Bukan lu omel-omelin di media sosial Pak Purbaya. Coba deh Pak Pur. Aduh. Apa nih? Kesaksian Purbaya di rumah Prabowo saat detik-detik gantikan Sri Mulyani. Berani Pak. Terus sampai pintu. Cuma itu tanya, berani kamu? Berani, sampai keluar pintu. Tapi gini, orang kan bilang, kamu berani bilang kayak ini. Ya waktu di mana, di tempatnya presiden, di mana tempatnya di sana tuh, saya lupa namanya, di rumah presiden Prabowo, Hambalang. Saya jarang kesana jadi nggak ingat. Waktu wawancara, saya pikir fit and proper test itu. Pas tanya, oke, kamu jadi ini ya, tapi jangan senang dulu, belum pasti. Ya udah, itu hari Minggu. Ya udah Pak, sepanjang jalan dari abis dia salaman pas saya mau keluar tuh ada berapa, 20 meter kali. Tanyanya gimana? Berani Pak, berani Pak, terus sampai pintu. Cuma itu tanya, berani kamu? Berani, sampai keluar pintu. Jadi emang saya. Oke, berani sih berani, oke. Tapi sekarang nggak ada gebrakannya, berani maksudnya berani gimana? Dan antara lu jelek-jelekin, menteri A lu jelek-jelekin, para gubernur lu jelek-jelekin, tapi nggak ada yang lu pecat gitu loh. Nggak ada yang lu pecat, ya kan? Bagaimana lu bisa ngegas bareng-bareng kalau mereka ini masih nggak benar di mata lu gitu loh, ya kan? Orang itu kan harus maju ketika orang yang ngekor itu mesti orang yang dia percaya dan dia anggap benar, ya kan? Gini deh, orang-orang Kemenkeu deh, masih pada brengsek kan, masih pada orang-orang lama kan, orang-orang zaman Sri Mulyani kan, tidak ada satu pun yang berani dipecat sama Pak Purbaya. Apakah mereka semua menjalankan apa yang Pak Purbaya lakukan sekarang? Lihat aja tuh lapor Pak Purbaya, gimana kabarnya program itu, sampai sekarang nggak jelas. Breaking news, 10.000 buruh akan demo di Kemenkeu, temui Purbaya, siapa di balik dalang ini? Nah ini nih,
Ngapain orang demo ke Kemenkeu coba? Orang kan demo ke DPR. Kalau ke DPR kepada si presiden gitu ya. Sekarang orang mau demo ke Purbaya. Ini kan jadi kacau ini dunia persilatan ini kan. Pengusaha dan buruh akhirnya sepakat bersatu. Mereka kompak meminta Menkeu Purbaya turun tangan menyelamatkan industri tekstil nasional. Tidak tinggal diam, mereka berencana menggelar demo 27 November, oke? Kita nantikan teman-teman ya, 27 November hari Kamis ya. Apakah betul nih ada 10.000 buruh akan demo nih? Wah, mereka menuntut pemerintah menindak tegas mafia impor dan memperketat pengawasan di bea cukai. Aduh. Katanya anaknya Pak Purbaya nih ya, Yuda atau siapa namanya sih? Yang namanya demo itu pasti ada menunggangi. Ya, katanya anaknya Pak Purbaya, bukan kata gue ya. Oke, hari ini gue menggugat ke Mahkamah Konstitusi teman-teman ya. Ini mungkin pertama dalam sejarah gue menggugat MK ya, menggugat Undang-Undang KUP ke Mahkamah Konstitusi. Sidang pertama langsung sudah dapat jadwal ya, tanggal 10 November jam 2.30. Nantikan teman-teman ya, siarannya akan live di Mahkamah Konstitusi YouTube-nya ya. Di YouTube-nya Mahkamah Konstitusi akan live. Teman-teman silakan saksikan apa dalil-dalilnya dan bagaimana permohonannya, nanti kita nantikan di hari Senin tanggal 10 November teman-teman ya. Ya, pada akhirnya kan sidang itu pengadilan muaranya adalah pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi aja nggak bisa kasih kita keadilan, ya udah kita pulang aja. Isu Menkeu Purbaya dikucilkan. Hotman Paris, saya siap jadi pengacara kamu. Oke. Pertanyaannya adalah, memangnya ada masalah hukum apa? Kan nggak ada ya. Nggak ada masalah hukum. Jadi semua orang pengen apa istilahnya? Apa istilahnya ya? Bermedsos ria atau nebeng terkenal gitu. Apa sih istilahnya? Ya, kayak gue nih, gue sering dibilang nebeng terkenal gitu ya. Padahal emang iya sih. Enggak. Padahal gue emang orang yang berkecimpung di dunia ini gitu ya, di dunia pajak dan keuangan ya, di Kementerian Keuangan. Memang gue sering berkecimpung dan ribut dengan mereka gitu. Makanya gue ngomongin Pak Purbaya ya. Kalau gue nggak di dunia ini ya gue nggak ngomongin dia juga walaupun dia terkenal ya. Nah, Hotman Paris apa hubungannya? Emang ngapain? Isu dikucilkan di kabinet. Ya oke. Terus Hotman Paris mau ngapain? Mau bela Purbaya? Mau belanya gimana? Purbaya nggak ada masalah ya. Nah, oke. Lanjut. Oke, ini yang terakhir ya. Kita nonton yang lucu-lucu teman-teman ya. Apakah masa depan Indonesia akan lebih baik ketika menterinya namanya Purbaya Yudi Sadewa? Kalau menteri keuangannya namanya Purbaya Yudi Sadewa, masa depan Anda cerah. Oke, teman-temannya, itu adalah the jokes of the day ya, lelucon hari ini. Teman-teman, kita sudah hari ke-57 ya, dari 90 hari kita memantau Pak Purbaya. 3 hari lagi itu sudah 2/3 ya, dari masa 90 hari ini. Sejauh ini sih terus terang, kita masih banyak mengkritik Pak Purbaya, kita masih menunggu kinerja yang nyata. 90 hari gue rasa masih agak sulit ya, walaupun agak sulit, tapi kita tetap menaruh optimisme dan pengen Pak Purbaya benar-benar memberikan hasil yang terbaik buat negara kita. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.